ada keringanan. Untuk diri saya sendiri boleh ada keringanan, ditunda katanya penagihan. Tidak akan diambil debt collector, tapi denda berjalan. Atuh rudet deui, Pak. Saya teh geus teu boga duit ieu teh. Iya. Lain hayang denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi pada Sobat Ngetrip di acaranya Ngebako. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama para ketua dari komunitas dan forum. Ada Pak Edi dari tokoh online di Jatinangor, ada Pak Dedi Mayday, salah satu foundernya Mayday, dan ada Kang Pendi dari ketuanya dari Ngabret. Kita ngobrol-ngobrol santai nih, Pak. Kumaha Dara Ramang? Alhamdulillah damang ya. Gimana Pak keadaan sekarang ini? Aduh. Alhamdulillah gara-gara corona, virus corona jadi kirang kirang kondusif. Jadi kurang kondusif. Kondusifnya ya kita tahulah dalam wabah ini semua ini kan semua kena dampak. Bukan hanya dari segi kesehatan, ya kita berdoalah untuk yang terkena positif, mudah-mudahan dikasih jalan kesembuhan gitu ya. Amin. Nah yang kita sekarang merasa benar-benar terpuruk itu bukan hanya dari segi kesehatan doang Pak ya. Kita ketemu orang susah, terutama dari usaha nih Pak. Gimana Pak usaha yang dirasain Pak udah sekarang? Ya drastis lah 90% kalau Jatinangor tuh turun Pak. Dari segi segi usaha, karena kan mahasiswa libur, ya toko-toko juga banyak yang libur, ya kehidupan Jatinangor 90% dari mahasiswa Pak. Dari mahasiswa ya. Jadi benar-benar nol aja. Benar-benar nol Pak. Itu kalau itu pengalihannya nih, pengalihan kayak untuk bisa tetap bertahan, karena kan kita di jalan ya Pak ya, di jalan terus. Salah satu penghasilan kita itu dari yang saat ini dirasakan para driver ojol itu kan cuman ojek online Pak. Sekarang pemerintah nyuruh masyarakat Indonesia diam di rumah, kan efeknya pasti sangat-sangat sepi gitu ya. Untuk bayar cicilan gimana Pak? Motor? Kalau untuk cicilan motor Pak, kan udah ada pidato dari Presiden. Relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil untuk nilai kredit di bawah 10 miliar. Baik ini yang di kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun. Nah, gimana? Karena kami dari Jatinangor orang awam, kalau ya ditangguhkan, kayaknya ditangguhkan, Pak. Nah, gitu. Ternyata masih harus bayar, tapi dengan catatan mungkin sekarang ada keringanannya itu kita ngisi formulir pengajuan di ACC, tidaknya ya terserah leasing lah. Gitu, udah Pak. Ada yang terjadi di ACC? Belum, Pak. Belum. Mau Pak Dedi? Ini apa ya? Ya itu tadi perkara yang himbauan dari Presiden itu udah terrealisasi belum? Apa ada teman-teman kita mungkin dari para komunitas media ada yang udah merasakan kena penangguhan, terus cicilannya oke ditangguhkan selama setahun ini karena efek corona, udah ada belum Pak?
pada dasarnya kalau saya sendiri tidak butuh setahun ya, butuh pada saat ada wabah. Ada wabah kita ditangguhkan misalnya begitu. Kebetulan dari Bapak Presiden yang terhormat juga ada pidatonya sekitar tanggal 26 kalau nggak salah ya. Tanggal 26 katanya bisa ditangguhkan selama setahun, kemudian bunganya, dendanya dibayar oleh OJK. Tapi pada kenyataannya entah orang-orang yang di bawah tuh pada nggak denger sebenarnya Kak Presiden teh gitu. Padahal itu di YouTube TV ya, viral ada, di di TV YouTube ya. juga ada. Saya sendiri tukang ojek, setiap ada permohonan ke Grab atau ke Gojek, mereka respon. Meskipun saya meminta lewat WA gitu ya. Ini urgent nih gitu. Kemudian disampaikan ke pusat. Tapi ini kenapa yang di pusat Bapak Presiden nggak didengar di bawah? Saya kebalik ini ya. Iya. Ini panglima tertinggi nih. Iya. Tadi denge tak kulising teh gitu. Nah, gini. Malah ada yang bilang kalau yang kena penyakit corona baru ditangguhkan. Orang teh kudu corona. Asumsinya gini, leasing pertama saya komplain ke leasing pada tanggal 1 April kemarin. Bertanya masalah penangguhan, katanya ini hanya untuk yang terdampak. Lah kita juga terdampak. Iya. Yang terdampak bukan hanya sakit, tapi kita juga tukang ojek atau yang tukang dagang juga terdampak sebenarnya. Terbuka penghasilan Pak, sehari paling 10.000, 20.000, buat apa gitu? Beli tahu meureun di jalan. Gitu. Mamahi, Kang. Rokok sabungkus cukup gitulah. Iya. Nah, ya untuk yang terdampak. Kemudian saya ya sedikit adu argumen dengan pihak leasing juga. Akhirnya terakhir kemarin boleh Pak, Bapak ditangguhkan, tapi tetap denda harus dibayar. Denda berjalan, rek nanaonan gitu. Sama aja bohong. Kita tetap kapencet kena. Anggaplah kita berhenti 3 bulan, 4 bulan, tahu-tahu cicilannya makin gede gitu. Kalaupun kita ditangguhkan 3 bulan, 4 bulan berhenti, itu denda berjalan, kemudian dihitung dari awal, diperpanjang lagi katanya begitu. Ini aturan leasing seperti apa saya juga nggak ngerti, cuman aneh-aneh gitu. Mestinya dari pihak pemerintah turun langsung ke bawah seperti apa di bawah. Begitu Pak sementara. Ya, sekarang kan posisinya bukan karena kita ibaratnya para driver online tuh memang semua pakai motor, pasti rata-rata kredit. Bukan hanya driver online sih Pak yang sebenarnya kredit motor tuh. Yang pedagang juga. Pokoknya sekarang hampir bisa dibilang UKM lah. Kita sebutnya UKM lah. Menengah ke bawah, usaha kecil menengah itu ke bawah, dia semuanya pasti punya cicilan. Nah, dampaknya corona itu kan bukan cuman gara-gara sakit, terus yang sakit sampai meninggal, misalkan yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Justru yang sehat juga jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak contohnya ya kita sendiri kan Pak, si ojek kan dapat uang dari mana? Penumpangnya disuruh di rumah, kumaha rek mayar, leasing ngudag terus kan gitu ceritanya. Jadi bingung sih sekarang posisinya. Mungkin asumsinya beda ya. Menurut leasing yang terdampak tuh beda. Menurut leasing yang terdampak jadi seperti dari berita-berita di media juga katanya yang terdampak tuh harus sakit. Jadi kudu gering heula Pak. Sakit dulu baru saya ditunda gitu pembayaran. Kayaknya seperti itu. Tapi mestinya kan nggak seperti itu, dah kita juga terdampak, penghasilan saya berkurang. Masalah sakit Bapak, dulu juga dari sebelum corona, ada teman saya sakit, parah Pak, diopname sampai 2 bulan. Cicilan berhentikan? Enggak, leasing nggak mau tahu kalau dia sakit, tetap aja nggak. Itu oke lah, kita pikir karena satu orang yang kena. Ini kan global Pak, bukan karena dibuat-buat, bukan karena apa-apa kan. Ya harapan kita mudah-mudahan pengennya mah ya bagian leasing juga mendengar gitu dengan posisi seperti ini. Terus kalau untuk bantuan-bantuan pemerintah Pak udah ada yang kena nggak? Enggak, siapa itu? Ya bagian-bagian pemerintah sih belum ada yang kena sama sekali ya. Walaupun dengar-dengar di luar banyak, ya mungkin dari sosial media lah banyak yang mengatakan ini dapat, ya kenyataannya nggak ada. Gitu. Yang kita rasakan, Mang Penny kan dari ketua komunitas Ngabret nih, dari semua anggota Ngabret yang ada,
udah ada belum yang udah dapat bantuan, atau enggak misalkan dari leasing udah ada yang ditangguhkan belum? Belum ada sama sekali. Belum ada Sama sekali, apalagi dari leasing. Cuman bewara-bewara di sosial memang kayak gitu. Kenyataannya gak ada. Terus kalau berarti kan bisa dianggaplah pada telat nih. Ada yang sampai dijabel nggak motornya sekarang? Ada juga, Ada? banyak Padahal macam-macam kan udah ada lah. undang-undangnya nggak boleh ngejabel motor di jalan. Ya, yang nggak tahu. Kalau yang mungkin kalau yang dari atasnya beda lagi ngomong, ke bawahnya nggak didengar. Gitu. Kadang-kadang kan nyameren ngebudak-budak celi sorangan lah. Di inti nama gitu, mencek bahasa Sunda nama gitu tah. Itu masih ada yang dijabel. Kan Pak Didi mungkin pernah dengar kali undang-undang bahwa kolektor tidak boleh mengambil motor di jalan. Ya, Sebelum corona itu malahan. Kalau nggak salah ya sekitar tanggal 26-an ya Pak Presiden itu teh. Nah, sebelum Pak Presiden bilang juga kan ada di sosial media di mana-mana tersebar yang undang-undang tidak boleh pada kolektor tidak boleh mengambil atau merampas motor di jalan. Kalau itu mah dari udah lama. Ya, udah lama. Udah kita Seharusnya juga, kan itu berjalan, Pak. enggak, udah bukan rahasia umum lagi. Iya. Memang debt collector suka ngambil di jalan. Tapi wayahna lah keadaan susah begini gitu. Jadi jangan sampai jabel-jabel lah di jalan. Gini, pada tanggal 26 tuh kalau nggak salah Pak Presiden, kalau nggak salah ya tanggalnya. Ya. Nanti videonya kita tampilin deh biar pasti. Katanya ya tidak boleh jabel di jalan, kemudian dendanya dibayar OJK gitu. Sampai saat ini belum ada realisasi di lapangan, belum ada sama sekali. Kalaupun ada kemarin-kemarin dari pihak aplikator meminta notif ya, minta data kita, itu bukan sebenarnya bukan minta penangguhan, itu mah Grab atau Gojek memberikan data, kalaupun ini misalnya tukang ojek online Ya, gitu ya. aja. Jadi bukan penangguhan. Itu yang untuk isi formulir itu yang di aplikasi driver. Ya, aplikasi driver. Iya. Tapi bukan penangguhan itu. Oh, bukan. Bukan penangguhan. Itu cuman data bila mana diperlukan oleh pihak leasing. Nah, actionnya tetap di leasing gitu. Iya. Jadi leasingnya sendiri yang harus benar-benar dengar ke pemerintah pusat Tapi gitu. Pak Didi, dari pihak aplikator sendiri ada nggak mereka mengajukan misalkan untuk permohonan penangguhan kepada leasing yang ada atau ke bagian keuangan kreditan di Indonesia itu, ada nggak bantuan dari aplikator untuk menyampaikan itu mewakili para driver? Begini ya Pak, saya bukannya membela aplikator, saya sering teriak ke aplikator. Sering teriak tentang masker, tentang akun prioritas, tentang Laskar juga kemarin ya. Pada dasarnya aplikator tuh bener-bener respon sekarang. Respon banget, termasuk ketika kita nanya soal leasing. Tapi aplikator tuh tidak ada sangkut pautnya dengan kita nganjuk motor. Iya, memang. Ketika kita nganjuk, ketika kita kredit, tidak minta izin ke aplikator. Sebenarnya nggak ada kaitannya. Meskipun sekarang aplikator ngasih data, itu respon dari aplikator. Ya. Tapi bukan berarti aplikator harus meminta kan Ya, gitu. ya. Nah, respon aplikator bagus. Respon dari respon leasingnya yang tidak mendengar keputusan presiden, itu aja yang saya. Mungkin Pak, dari pihak leasing Ya, pihak leasing mikir kalau ini ditangguhkan terus karyawan saya gimana? Nah ini berarti kita kembali lagi ke pemerintahnya. Kalau dia ngasih keputusan mestinya dipikir dulu dong. Iya. Jangan sembarangan ya. Sorry ini saya bilang karena saya kan masyarakat kecil, Ya. tukang ojek. Pas dengar ada pemberitahuan seperti itu, keputusan seperti itu, toh keputusan yang lain ternyata sekarang disusun, misalnya tidak boleh keluar rumah. Ada keputusan kalau keluar rumah Ya, seperti betul. apa. Tapi kenapa pada saat keputusan penagihan dihentikan, tidak direalisasi? Seolah-olah Ya, PHP. ya. Kalau tidak boleh keluar rumah, kalau keluar rumah kita bisa dimarahin, bisa diusir, bisa segala macam. Tapi pada saat pemerintah nyuruh jangan ada penagihan, angger nagih gitu. Betul. Aneh ini. Iya ya. Gitu. Padahal kan ya jelas Pak Presiden itu ngobrol Jelas, ya. di TV, tidak ada malahan ditulis juga di situ untuk driver online, mobil, motor sampai perahu, kreditan perahu kalau nggak saya dengar. Iya. Tapi sama sekali nggak ada Pak. Nggak ada, belum ada. Belum mungkin. Belum ada. Tapi mau sampai Belum ada. sampai kapan? Soalnya sampai sekarang masih nagih terus ya, kita bukannya nggak mau bayar Pak ya? Iya.
Ini sebenarnya kita kalau misalnya kalau saya orangnya keras. Kalau di jalanan kebanyakan keras. Ini seperti kita diarahkan ke chaos, Kang. Kalau kita dari pemerintah kita ya bisa ditangguhkan, ternyata di bawah enggak, tetap ditagih. Ribut ini di jalan pasti. Mestinya pemerintah sadar nih, pada saat seperti ini cepet di bawah itu seperti apa keadaannya gitu. Ini Pak ya, harus tahu dia. Jangan sampai santai-santai aja, pokoknya udah tergantung nanti keputusan masing-masing pihak perbankan gitu. Kan Iya, liur, udah Pak. rame mungkin. Ya, masakan kita teh harus Ribut heula. keluar dulu. Kudu ribut heula. Ribut heula lah. Gitu. Kasarnya kalau orang Sunda mah kudu gelut heula, Luruskan gitu. baru selesai gitu. Banyak kejadian Pak ya, kayak motor diambil di jalan. Terus si pihak leasing tidak mau memberikan keringanan lah. Begitu udah diserang, begitu udah ribut, rame, apalagi sampai ada korban, baru motor dikembalikan. Masa harus gitu terus? Harapannya yang, apalagi Pak Presiden yang ngomong, ya harusnya mah begitu Pak Presiden ngomong A, ya turunlah ke bawah juga ikut gitu Pak. Harusnya begitu kan. Begitu Pak. Kalau dari Pak Edi ada nggak udah masuk ke bagian perbankannya, udah pernah mengajukan formulir dari teman-teman yang di Jatinangor lah, Jatinangor sendiri. Ya emang kalau di Jatinangor anak-anak yang kredit itu bayar ke leasing atau ke bank itu keringanannya tuh kita ngisi dulu formulir, di ACC enggaknya ya itu terserah leasing mungkin, tapi dengan catatan si pokoknya ditangguhkan, tapi kita harus bayar bunganya itu, kata Pak Dedi tadi. Ya dipikir sama saya ya berat juga Pak kalau gitu. Dijelaskan nggak bunganya berapa yang harus dibayar? Ya nanti kan terhitung cicilan Pak. Cicilan kita berapa, bunganya berapa? Berapa persen lah dari cicilan? Iya, Dari iya. cicilan apa dari pokok yang harus dibayar? Kalau misalkan dari pokok, ya per bulan, misalkan pokok masih 10 jutaan ke atas, terus dengan bunga sekian, diperbulankan tuh sekarang ya masih gede-gede aja Pak. Kalau itu tuh dari leasing menjelaskan nggak bunganya tuh yang dihitung dari pokok apa dari? Ya itu nanti ACC-nya mungkin setelah kita mengisi formulir diajukan mungkin tertera di situ bunganya berapa gitu. Kriteria ACC-nya ada ngasih tahu nggak? Belum Pak, Nggak ada. belum. Itu yang udah hampir udah semua yang di Jatinangor udah mengikuti seperti itu apa belum? Belum Pak, masih ada yang ditagih lewat telepon. Ya dia bilang ya belum ada Pak, nggak ada, bayarnya dari mana gitu. Ngajuin dari tanggal 1. Untuk ke leasing. Oh, benar Pak. Ini contoh saya WA dari tanggal 1 ke leasing dengan BC. Angsuran saya nggak mampu tanggal 1 April tuh. Karena sebenarnya mah dari tanggal 1 Maret pun kita udah susah nih ya. Ya. Kemudian ada pada tanggal 16 Maret kita ada aturan apa sih? Social distance. Ya. Beki susah. Tanggal 30 kemudian muncul lagi pembatasan sosial berskala besar. Ya. Beki ripuh. Tanggal 1 April saya ngajuin ke leasing. Itu coba ngajuin, ternyata pihak leasing bilangnya diutamakan untuk yang positif corona. Ini Itu. ada Apakah WA-nya. harus positif? Nah, gitu? gini, saya tuh harus sakit dulu. Ini bener ini Iya, iya. WA saya. Nanti WA-nya kan kita tampilin Bisa, juga. bisa. Nggak apa-apa Pak ditampilin Bisa, nanti. bisa. Oke. Harus positif corona dulu, baru ada penangguhan. Nah, setelah kita beradu argumen banyak, dan ini juga mereka ambil dari medsos, katanya harus positif. Oh, dia mengkutip dari medsos. Ya, mengutip dari medsos bahwa ini sebenarnya harusnya seperti ini. Jadi bukan kebijakan. Jadi Bukan. leasing itu bisa. Jadi nyari-nyari pengalihan gitu, nyari-nyari kalau nyari alibi lah gitu. Berarti kan itu Pak, kalau dari medsos bisa jadi betul, bisa jadi enggak. Kecuali kalau misalkan nih Pak nih dari pemerintah bilangnya udah ada lembaran dari pemerintah ke leasing bahwa yang ditangguhkan itu yang kena corona, dia malah kata-kata itu tuh dari medsos. Dari medsos. Nah, Luar biasa. Ya. jadi dia menolak kan, dia menolak anjuran pemerintah, menolak anjuran presiden karena dari medsos juga katanya seperti ini bahwa yang Itu dari medsos. Dari Iya. medsos apa Pak? Nggak Ada tahu nggak ini webnya? ada di sini. Nanti kita tampilkan Ini aja kita lah. tampilkan. Kemudian setelah itu saya tetap beradu argumentasi terus habis-habisan gitu nih. Sampai akhirnya tanggal
4 April saya ada keringanan. Untuk diri saya sendiri boleh ada keringanan, ditunda katanya penagihan. Tidak akan diambil debt collector, tapi denda berjalan. Atuh rudet deui, Pak. Saya teh geus teu boga duit ieu teh. Iya. Lain hayang denda. Sekarang ini hayang dendanya per hari biasa berapa, Pak? Waduh gede, Pak. Pasti gede. Anggaplah 4.000, 5.000 per hari, berarti sebulan berapa? Yang bulan kemarin juga kan denda berjalan. Terus Jadi aja. Sekarang 4.000 per hari. Misal gitu ya, misalkan. Terus anggaplah 3-4 bulan. Ya kali weh sehari 3 kali 4 120 hari. 120. Belum nu berlanjut kan? Iya. Itu teh dari bulan pertama, yang bulan kedua terus aja gitu terus. Iya, terus. Gitu. Terus aja. Kemudian bunga berjalannya juga yang dari cicilan yang tertunda. Kan liur atuh. Jangan atuh, Pak. Iya. Saya gedeng ke utangna. Ya makin Ini gede mah lah. bukan keputusan, ini mah bukan keputusan baik buat kita gitu. Ya minimal kita bukan nggak mau bayar, Pak, tapi setidaknya ada keringanan untuk di saat seperti ini, karena bukan usaha. Kalau misalkan gara-garanya faktornya dari faktor diri sendiri, faktor pribadi, oke, karena kita mungkin kita udah tanda tangan kontrak segala macam dulu kan, atau enggak motor kita oper ke orang, atau enggak tiba-tiba kita lagi usaha terus kita ambil motor tiba-tiba usaha jelek, itu mah kan dari faktor pribadi. Yang bukannya misalkan leasing tetap masih bisa bertindak lah, masih ditoleran. Ini kan Pak skalanya bukan skala pribadi lagi, semua kena dampak gitu. Nah kemudian terakhir kemarin juga karena saya masih tetap belum puas, Belum gitu menyerah lah, Pak ya. Belum menyerah, dia ngasih cara-cara pengajuan. Cara-cara pengajuan ada di sini. Saya harus datang ke kantor, syaratnya seperti apa, ini gitu. Banyak lah gitu. Jadi saya juga bisa dihentikan, tapi tetap ya salah satunya denda berjalan, bunga berjalan, kemudian atau ditunda, kemudian diperpanjang lagi. Misalnya kita sisa tinggal 2 tahun lagi gitu katanya, bisa 3 tahun lagi dipermudah, diperkecil, tapi kan bunga gede. Iya. Terus nambahan, Pak. Iya bukan jalan keluar buat kita gitu. Nah kalau bisa pemerintah tuh kalau misalnya ngasih aturan, ngasih keputusan, buat dipikir dulu gitu. Ke bawahnya nyampe enggak? Kalau nyampe ada yang dirugikan enggak gitu. Sekarang pihak bank juga nggak mau dirugikan, ya kita yang rugi. Ini apanya? Kita yang pusing ini. Yang paling rugi ya kita lah. Karena apa? Dengan semua pada di rumah untuk memutus rantai penyakit corona ini memang harus gitu ya. Jadi Pak, kan itu salah satu dampak dari corona kan, jadi kita susah untuk bayar leasing. Ya oke lah, leasing sekarang yang kita jadi fokus kita tuh karena bukan nggak mau bayar, bukannya kita tidak mampu, yang bisa dibilang kita orang susah gitu. Tapi untuk bayar yang udah menjadi tanggung jawab kita akan usahakan bertanggung jawab kan Pak ya. Cuman ya solusinya ini, menurut Bapak kalau seperti ini tuh harusnya tuh seperti apa gitu Pak? Siapa dulu Pak? Harusnya seperti apa? Bapak berharapnya seperti apa sih sebenarnya teh? Dalam kondisi ini tuh harusnya tuh gimana sih Pak gitu? Supaya kita sama-sama tidak merugikan salah satu pihak lah. Ya kami itulah saya juga mengerti kalau leasing itu pegawai itu harus digaji. Mungkin dari bunganya itu Pak. Tapi kan dalam keadaan seperti ini yang lebih parah lagi ya kami lah ojol seperti itu. Ya parahnya itu kan emang nggak ada Pak, bukan nggak ada emang nggak ada. Jadi harapan saya tuh mintanya berikan keringanan yang seringan-ringannya, tapi kami juga tidak akan merugikan. Kita juga tidak mau merugikan salah pihak leasing. Iya, gitu ya. tidak Kita mau juga merugikan. Gak mau posisi sekarang mau bayar bukan karena bayarlah pemikiran leasing gitu kan. Kita juga bukan nggak mikirin mereka gitu. Jadi tanggapan saya tuh dikiranya itu ditangguhkan itu cicilan yang kami cicil sekarang itu ditangguhkan nanti seandainya sudah kondusif. Nah, dari pihak kami punya utang itu yang kredit itu mulai cicil Pak. Jadi kami itu dikira itu kebijakan dari leasing. Kalau urus ini langsung aja terus.
Kalau urusan masalah OJK mau bayar denda itu gimana ya? Ya. Nah itu kan Ada dengar nggak Pak tuh? kami belum begitu. Jadi maksud kami, kalau yang gajinya sekarang itu kan OJK bayar bunga, Pak. Nah, jadi untuk gajinya pegawai-pegawai itu kan OJK yang bayar, misalkan. Jadi kalau kami itu yang punya utang tuh kami hanya akan mencicil kembali setelah kondusif. Ya seperti yang sekarang kami jalani, Pak, maksudnya. Jadi kami tidak akan bayar denda. Kalau ada kebijakan seperti itu, tidak akan bayar bunga sekarang. Tapi kami pun akan membayar sewajarnya seandainya setelah kondusif. Kalau pihak leasing merasa ada beban untuk, ya mungkin karyawan harus digaji. Tapi yang kami dengar seperti Pak Dedi tadi ngobrol kan OJK membayar bunga. Nah, ya, itu memang ada. Itu kan bisa dipakai gajinya leasing. Jadi kami itu tidak memikirkan yang lain-lain untuk saat ini, Pak. Hanya memikirkan keluarga gitu. Iya. Apa? Terus ada mau sekarang gini. Jadi bingungnya tuh serba salah tuh begini Yos. Yang saya tanggap kita kembali lagi lah. Mau itu driver online, mau itu yang pedagang yang harian, mau itu yang bekerja, mau itu yang buruh, sekarang itu kena dampaknya. Sama-sama ya, tidak ada penghasilan. Bisa dibilang bukannya ada, malah minus. Mending kalau minus kan berarti kita masih ada ngambil uang dari mana gitu kan, atau enggak tabungan kita ambil untuk biaya sehari-hari, itu bisa dibilang minus karena pemasukan nggak ada. Ini mah boro-boro minus, ya kan? Sekarang ya yang saya tahu driver online keluar dari rumah, nyalain aplikasi, dapat penumpang atau enggak dapat food atau gosen. Sekarang yang mesen itu kan customer yang bekerja, yang mungkin pedagang juga, anak sekolah, anak kuliah, buruh, dari semua kalangan lah yang mesan. Nah, yang pengguna aplikasi untuk memesan driver online itu semuanya di rumah. Kebayang nggak? Kepikiran nggak sih sebenarnya sama mereka? Bener tuh Pak yang saya obrolin. Gini Pak, dari awal Maret ya, kita runut lagi, balik lagi. Dari awal Maret pada saat kita dengar berita habis-habisan di TV soal corona, soal COVID, orang-orang tuh udah pada takut keluar rumah, walaupun belum libur. Ya. Nah, setelah muncul social distance, sebagian kan libur, semakin susah kita cari duit. Mau cari duit gimana? Orang-orang pada di rumah. Ya. Apalagi nanti kedepannya katanya ada pembatasan, tidak boleh ada driver baik penumpang yang boleh cuman food dan gosen. Ya. Sementara yang dijagokan di sini food. Ini saya berbicara tentang ojol aja ya. Ya. Yang pesennya juga takut. Siapa tahu katanya drivernya juga terkena COVID, kemudian pada dikeresek kita pegang, dimakan sama mereka. Mereka takut gitu. Terus siapa yang mau pesen? Nah, kita serba salah ini. Pemberitaan besar-besaran dari mulai awal Maret, kemudian ada social distance tanggal 16, kemudian PSBB tanggal 30 yang akan berakhir nanti tanggal 14, kemudian nanti ada apa lagi? Kita teh diganggayong hidup teh, Pak. Diganggayong hidup. Ini teh kita teh hidup tapi teh makan. Teh dahar gitu teh. Pemerintah harus tahu kita tidak makan, leasing juga harus tahu kita tidak makan ini teh. Ya. Cuman 20.000 kita bisa cuman beli beras, yang kerupuk meureun. Berasnya gitu. Sekarang 12.000 Pak. Iya. Terus buat bensin di mana? Gitu kan nggak ada ini teh. Nah kita katanya tidak terdampak, tetap kudu bayar, denda berjalan. Rek mayar di mana Pak? Apa mau diambil semua motor kita? Mangga wae kalau memang itu memang keputusan pemerintah, sok ambil. Tapi saya adalah warga negara yang punya hak dilindungi, warga negara yang punya hak hidup layak. Saya tuntut itu. Apalagi kita kembalikan lagi ke undang-undang tidak boleh menarik motor. Ya. Nah, kalau itu kan kecil ya. Kuat, itu kan kecil iya. skupnya. Ini undang-undang dasar loh. Iya. Punya hak hidup layak. Silahkan lockdown, kasih kami makan. Gitu aja saya mah. Kalau misalnya ngurus warga negara wae itu mampu ya, atau leasing atau beresan atau gitu. Jadi apa yang dibicarakan di TV beresan ke bawah, lihat di bawah seperti apa. Tuh.
kita tetap ditagih, kita tetap dijabel motor di jalan. Tolong beresin ini gitu. Ya, ini bukan salah satu harapan ya. Barangkali kalau misalnya kita ada yang dengar, ya syukurlah bahwa kita di bawah itu seperti ini gitu. Ya kita cuma bisa menyampaikan, hanya bisa menyampaikan, ya gimana lagi? Unek lah di nama. Dan ya sekarang gini loh Pak, yang kita balikin lagi. Sekarang jangan lihat berbicara COVID dulu. Ini udah jelas gitu kan Pak, kita nggak ada sama sekali penghasilan. Di saat sebelum itu udah ada keluar undang-undang yang tidak boleh menyebar motor. Ya, itu ya. Nah kan, nah, itu dulu kita balik lagi ke situ Balik aja. lagi ya? Nggak usah berbicara ngelihat ke himbauan presiden dulu lah. Anggap presiden belum ngomong apa-apa. Berarti Pak, kalau kita ngelihatnya ke permasalahan undang-undang itu, biarpun kita telat 6 bulan, seumpamanya 3 bulan, kalau kita tidak menandatangan atau menyerahkan unit sama-sama ya udah saya serahkan. Kalau kita tidak berbicara seperti itu disebutnya perampasan. Ada loh di undang-undangnya itu. Iya. Nanti kita tampilkan juga. Siapa tahu mereka lupa Pak, gitu ya kita tampilkan lagi. Nah sekarang udah pemerintah nyuruh. Berarti 2 yang tidak diikutin sama pihak leasing Pak. Pertama yang tidak boleh menjabel motor di jalan. Kedua penangguhan tidak diikutin. Ini saya pertanyaannya nih, nggak diikutin. Apa himbauan itu hanya sebagai omongan manis? Menurut Bapak, menurut kita orang awam lah Pak. Saya mau ngomong gimana ya, susah ya Nya. Ini berbau politik ya. Berbau politik ya. Saya kira gini, setiap ada keputusan dengarlah gitu. Apalagi dari kepala negara, dari yang terhormat Bapak Presiden ya. Saya sangat menghargai banget karena Bapak Presiden sendiri kita juga milih. Iya, kita pilih. Kalau dia yang bilang, mestinya diikutin lah ke bawah. Seperti apa di bawah. Kalau misalnya udah bilang seperti itu teh, ya udah dianggap tuntas. Yang sekarang diberitakan semua tetap aja corona semua, dampaknya seperti apa terus. Ya kita juga terdampak Kang. Iya. Itu yang dampaknya. Sangat jangan keluar rumah, jangan keluar. Ya kita mau makan apa? Nggak apa-apalah kita di rumah, nggak apa-apalah. Atau dicokot atau motor gitu. Ya. Atau ditagih lah gitu. kan menurut Pak Presiden begitunya. Tidak ada penangguhan, tidak akan ditangguhkan setahun, dendanya dibayar OJK, tidak akan diambil di jalan. Mangga tinggali di jalan. Seueur keneh tah mata elang teh. Iya. Seueur keneh rek nyokotan motor gitu. Dulu kan Dominan tuh, gini Pak. Pak, dulu kan gini ngomongannya, masyarakat protesnya, kalau kita di rumah aja, kita mau makan apa? Kan gitu. Sekarang kita keluar juga mau makan apa? Keluar nyari apa? Keluar nyari apa sekarang Pak? Nah orang udah di rumah semua. Ya. Bingung jadinya. Tinggal nunggu keajaiban ya. Apa? Nah ini bantuannya. Kalau gitu kan kita berharap bantuan gitu. Iya. Boro-boro bantuan Kang. BLT yang lama aja terbalik ngabagina gitu. Apalagi dalam keadaan sekarang. Iya, bantuan secara sembako dan lain-lain bukan kita nggak mengharapin, ya kita sangat-sangat butuh. Tapi kan posisi kita masih bisa usaha. Kalau masih bisa dengan keluar, oke, usaha. Tapi keluar juga kalau nggak bisa menghasilkan uang, pada ya mau gimana keluar juga. Inilah buat pemerintah mungkinnya saya. Mungkinlah jangan terlalu memikirkan kita makan atau tidak. Yang penting apa yang dibicarakan sesuai instruksi gitu. Jalankan aja dulu. Jalankan aja dulu, jangan ada penjabelan, jangan ada penagihan dendanya dibayar sama OJK atau seperti itu. Kemudian bantuan langsung tunai atau kartu prakerja, kerjakan yang benar lah gitu. Nah, soalnya saya melihat kartu prakerja dananya sekian triliun itu. Ya itu ada beda loh dalam pemikiran saya, iya lain ya gitu. Yang saya belum tentu saya menerima kartu seperti itu, atau adik saya atau anak saya belum tentu menerima, tapi duitnya bakal leungit gitu. Iya. Ya ini sorry ya, Iya. ya nyentil lah itu. Dan memang seperti itu kebiasaan di kita mah. Ya kita mau berbicara apa adanya. Ya kalau kita sudah merasakan bantuan, Iya. maka Bagian kita bilang. gitu. Kalau kita tidak merasa, enggak. Terus kalau dari kita di Jawa Barat ya Pak, dari pihak pemerintah Jawa Barat sendiri, dari Bapak Gubernur, sudah ada belum himbauan untuk gimana atau menindaklanjuti yang dari pembicaraan Presiden?
saya kira untuk urusan ngabubarkeun masa ada. Ngubarin masa. Ngabubarin masa ada kudu gitu, kudu kieu sesuai dengan PSBB ada aturan nomor 2, nomor 9 tahun 2020 itu ada saya baca semua. Sedikit-sedikit walaupun Dan kemarin ada selembaran tidak ya. dipahami Iya, banget iya. gitu ya. Tapi emang nyuruh, Pak. Nyuruh kita diam di rumah. Intinya diam di rumah, di rumah udah harnaun gitu. Mau makan apa? Ya kita mah bukannya takut penyakit, takut tidak makan sebenarnya. Anak istri Ya, banyak. tidak makan. Takut tidak makan. Makanya keluar bukan takut. Dan sebenarnya kita juga takut. Bukan nggak takut Pak ya, Bukan keluar. nggak takut, takut, tapi lebih takut. takut lagi nggak makan. Lebih parah. Apalagi Parah. sekarang Pak, keluar nggak keluar, tetap nggak makan. Kenapa nggak makan? Ya. Dikejar-kejar, leasing. Ya sekarang kita udah kehilangan mata pencarian. Bukan pekerjaan kita yang hilang, tapi sumber uang itu udah sedikit-sedikit bukan hilang ya. Sekarang lagi tidak ada. Ya. Masa aset kita juga harus hilang Iya. sih Pak? Kalau mending kalau misalkan motor itu kita gadaikan, kita jual masih ada lah untuk nyambung hidup makan. Anggaplah seperti itu. Kita punya motor, kita gadein untuk nyambung hidup makan 3 bulan ke depan karena ngojek lagi sepi. Kalau berpikir jahatnya bisa seperti itu. Tapi dengan digadaikan pun percuma karena yang nerima gade pun nggak ada. Mau dioper-oper kita juga nggak niat jahat. Kalau kita mau berniat jahat udah aja motor tinggal kita gadaikan ya untuk nyambung hidup, ya kan? Atau segala macam. Leasing mau nyari bodo amat, suruh dia cari motornya aja. Yang penting saya udah dapat duit. Tapi kan urusan malah makin panjang kalau seperti itu. Ya. Minimal lah bantu ya kita berharapnya motor itu sebagai kan motor atau mobil sebagai mata pencarian bukan sebagai gaya-gayaan. Pakai usaha. Ya karena kita usahanya sekarang ojol atau tukang gorengan sumbernya dari gerobaknya. Semua kan pasti punya aset yang untuk dijadikan ladang usaha, Pak. Kalau kita kebetulan ojek online dari motor. Driver online dari mobil penghasilannya, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi kita minta permohonan ya ikutin kata presiden juga bukan untuk karena kita mempertahankan harta, bukan. Tapi inilah sumber mata pencarian. Udah nggak bisa Sebenarnya kita mah makan. nggak muluk-muluk ya Pak. Nggak muluk-muluk harus setahun nggak. Yang penting mah kita lagi kesusahan gini, ya diibaratkannya minta keringanan lah gitu. Nggak muluk-muluk harus setahun. Lagi susah gini, apalagi sekarang diibaratkannya apalah yang namanya corona atau covid gitu. Pak, kembali Jadi, kasus. tadi bilang gimana misalnya di rumah juga nggak dapat duit, keluar juga nggak dapat ya. Nah, Nah ini sedikit nyentil ya ke aplikator ya. Nah, selama ini memang aplikator respon banget. Saya minta masker, minta apa, cepet direspon. Tapi ada satu yang kurang ngerespon nih dari dulu. Dulu pada saat aplikator muncul, dia aplikator keliling, mana resto food, betul. diaktifasi. Ah, Sekarang kalau kita pesen, ini mau di food kan sebulan, 2 bulan tadi Pak. ya. Kadang tidak ACC sama sekali. Nah, pada saat seperti ini kita butuh. Bukan cuma saya, aplikator juga butuh. Nah, itu tadi ACC gitu. Iya. Nah, saya lihat di Jalan Cihapit, kalau nggak salah, ada tukang tahu Sumedang didorong Pak. Ya. Itu food, GoFood. Itu dari tahu udah lama banget. Ya. Meureun lamun gampang di ACC mah tukang cilok ge bisa Pak di ACC ayeuna. Kita Iya. menambah penghasilan, aplikator juga menambah. Betul. Non hesena sih nggak ACC gitu. Iya. Katanya cuma 3 hari juga selesai. Ternyata ya bulan-bulan Pak hese. 2 bulan. Contohnya- Iya, iya. bulan malah. Orang aplikator didengar nih. Iya. Itu kunaon Betul, hese itu gitu. kan bisa menjadi salah satu cara juga untuk menyambung rantai. Iya. Sekarang kan kita di rumah nih. Sehari-hari. Sekarang kita di rumah semua. Semua di rumah. Makan mah tetap kemudian Pak. Hah, iya. Orang-orang yang punya gaji tetap, yang dia tidak terkena dampaknya tidak sampai benar-benar sampai di titik nol, mereka pasti makan nggak takut keluar. Mungkin masih mau pesen makan, cemilan atau segala macam. Siapa lagi kalau bukan ngantar, kalau bukan driver online. Nah, masalahnya lagi sekarang kalau makin banyak resto dibuka, mungkin makin banyak kesempatan orang dapat orderan atau Iya. dapat betul kan? Gitu maksudnya. Bertambah juga misalnya yang punya warung kecil-kecil juga kan dia bisa hidup sekarang Iya. gitu. Kalau memang mereka
banyak di ACC kan. Dia tukang cilok kan nggak boleh keluar rumah. Heeh. Akhirnya di rumah aja, tapi udah online. Dagang lebih cilok mantepnya. gitu. Iya. Dia bisa hidup kan. Betul. Dan kita juga bisa hidup. Ya kunaon teh di ACC atau ku aplikator teh sering pisan. Tapi gitu. mah biasanya kan ada yang nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu Cara gimana? daftarnya, malah udah Pak, daftar gini. online berbulan-bulan nggak ini Pak. Gini Pak, saya kan dekat dengan aplikator. Boleh tanya Grab Bandung, Gojek Bandung lah, tahu saya. Gini, tapi pada kenyataannya banyak orang yang teriak di bawah, Pak ya geus sabulan, geus 2 bulan. Ganti deui cenah anu ininya koordinatorna gitu. Lobah lagi. Ada yang seperti itu. Saya nggak mau teriak banget gitunya masalah itu, ya biarin aja. Tapi pada saat seperti ini itu butuh gitu. Buat kita, bahkan buat pedagangnya juga gitu. Nah tuh nih hese gitu. Aya naon ya gitu. Saya teh malah jadi curiga, jadi sudon. Aya naon ya di belakang sampai hese gitu.